Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer? Tentu saja dalam sehat walafiat ya. Tetap semangat. Tingkatkan kinerjanya ya. Dan selalu optimis. Berdoa agar Bapak, Ibu, sahabat honorer ini bisa segera diangkat ya. Dan lulus sesuai dengan harapan ya dan cita-citanya. Baik Bapak Ibu sahabat honorer, pada video kali ini sifatnya refleksi, renungan ya. Dan tentu saja untuk yang belum mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 ini, maka harus mengetahui ya, tonton video ini sampai selesai untuk memahami seperti apa sih sebenarnya kriteria bisa lulus ya P3K 2023. Nah, untuk acuan di seleksi P3K 2024, maka wajib tahu ya Bapak Ibu sahabat honorer. Baik, mari kita simak. Belum banyak yang tahu, ternyata begini kriteria kelulusan P3K 2023. Nah, mari kita simak bersama ya. Apa sebenarnya kriteria kelulusan P3K 2023, sehingga ada teman mungkin yang lulus, ada yang tidak. Nah, untuk sebagai acuan di tahun 2024, maka semua para honorer ya harus mengetahuinya. Silakan simak video ini sampai selesai. tribunpriangan.com. Seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan memasuki tahap akhir, yakni seleksi kompetensi bidang atau SKB. Diketahui SKB terdiri sendiri ya, akan berlangsung pada 16 sampai 22 Desember 2023 bagi CPNS. Sedangkan P3K sudah berlangsung pada 15 November hingga 6 Desember 2023. Itu artinya khusus untuk peserta P3K telah masuk dalam periode pengumuman tahap terakhir atau tambahan tersebut. Selagi peserta CPNS masih dalam tahap tes, peserta P3K yang dinyatakan lolos selanjutnya otomatis akan masuk pada tahap pengisian DRH daftar riwayat hidup NI P3K pada 16 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024. Dalam pelaksanaannya, sistem kelulusan peserta P3K akan dikaitkan dengan beberapa kriteria dan ketentuan. Lantas apa saja kriteria dan ketentuan sistem kelulusan peserta P3K 2023? Kriteria kelulusan P3K 2023. Adapun Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku panitia pelaksana seleksi nasional ini juga menetapkan beberapa kriteria bagi peserta yang ingin lulus. BKN memastikan hasil seleksi P3K untuk honorer didasarkan pada ranking. Ya, pada ranking. BKN juga memastikan tidak ada passing grade atau PG atau nilai ambang batas bagi honorer. Tidak ya, sekarang tidak diberlakukan. Karena itu, BKN memastikan passing grade atau nilai ambang batas hanya diberlakukan bagi peserta pelamar kategori umum atau P4. Nah, untuk kategori umum tetap melakukan mengikuti passing grade ya, atau pelamar umum atau P4 ya. Itu menggunakan kriteria passing grade atau nilai ambang batas. Kepastian itu diungkap oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suharmen belum lama ini. Jika nilai seleksi kompetensi yang tertinggi diraih honorer, misalnya 80,
maka itulah patokannya, ungkap Suharman. Jadi bila mana yang tertinggi 80, maka itu patokannya yang tertinggi ya, berarti ranking 1. Jadi tidak menggunakan passing grade ya, kalau tidak, misalnya kalau tidak 80 maka tidak lulus. Nah itu sekarang sistemnya ranking ya. Dan itu nilai yang tertinggi yang diperoleh oleh peserta tersebut adalah berarti itu adalah yang tertinggi ya, nilai yang ranking 1 berarti. Alasan itu pula yang mendasari pemberlakuan afirmasi kepada honorer agar kuota tersebut bisa terpenuhi. Nah, mengapa ini alasannya menggunakan sistem ranking ya? Karena agar pemberlakuan afirmasi ini ya dilakukan agar kuotanya itu bisa terpenuhi ya. Bila mana tidak pakai afirmasi maka kuotanya kadang-kadang ya kosong ya, ada yang tidak terisi banyak ya. Cara tentukan kelulusan honorer jadi P3K. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan BKN, pengumuman kelulusan P3K 2023 seharusnya tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Namun hingga kini masih banyak instansi belum umumkan kelulusan P3K 2023, baik seleksi P3K Guru 2023, P3 Tenaga Teknis, P3K Tenaga Teknis, dan P3K Tenaga Kesehatan atau P3K Nakes 2023. Hanya ada beberapa daerah yang sudah mulai umumkan hasil rekapitulasi nilai CAT BKN setelah perangkingan P3K 2023. Daerah tersebut antara lain Jawa Tengah. Dari laman BKD Jawa Tengah terpantau sudah ada beberapa hasil rekapitulasi CAT BKN setelah perangkingan P3K 2023. Bukan hanya bisa dilihat, data rekapitulasi tersebut juga bisa diunduh. Prediksi lulus dan tidak lulus seleksi P3K 2023. Nah, seperti apa prediksi lulus dan tidak lulusnya ini? Hasil rekapitulasi nilai CAT BKN setelah perangkingan ya PPPK atau P3K 2023 disusun berdasarkan hasil tes CAT BKN. Nah, CAT BKN tersebut diikuti peserta pelamar seleksi P3K 2023 untuk kategori P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Sementara salah satu penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2023 adalah nilai tertinggi dan perangkingan. Nah, dalam rekapitulasi tersebut Bapak Ibu akan mendapat seluruh nilai hasil CAT BKN, baik untuk nilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural, sampai nilai tes wawancara. Sementara di bagian paling kanan akan tertera nilai total atau nilai akhir perolehan tes kompetensi secara keseluruhan. Tabel hasil rekapitulasi nilai CAT BKN setelah perangkingan P3K 2023 ini sudah dilakukan pengurutan, di mana peserta dengan nilai akhir tertinggi otomatis berada di posisi paling atas. Maka semakin tinggi rankingnya atau peringkatnya peserta pelamar, maka besar kemungkinan nantinya akan dinyatakan lulus seleksi P3K 2023. Sebaliknya, semakin ranking ada di bawah, maka kemungkinan lulus semakin kecil pula. Cara cek dan unduh pengumuman hasil rekap tes P3K 2023. Adapun peserta sudah bisa mengunduh rekap nilai CAT yang disediakan BKN setelah
Perankingan P3K 2023. Berikut cara unduh hasil rekapitulasi nilai CAT BKN setelah perankingan P3K 2023 yang dikutip dari poskupang.com. Pertama, cara unduh ya hasil rekapitulasi nilai CAT BKN ini. Buka aplikasi mesin pencari pada HP atau komputer. Ketik BKD, nama daerah ya. Misalnya BKD Jawa Tengah. Lalu klik tanda pencarian. Klik tautan laman atau website paling atas hasil pencarian. Scroll ke bawah laman BKD tersebut untuk mencari informasi atau pengumuman terbaru. Scroll ke bawah laman BKD tersebut untuk mencari informasi atau pengumuman terbaru. Jika sudah tersedia, cari dan sesuaikan dengan tes yang diikuti dalam tabel. Misalnya formasi yang dilamar, titik lokasi tes, tanggal pelaksanaan tes, sampai sesi tes yang diikuti. Klik lihat di paling kanan tabel untuk melihat. Klik unduh di paling kanan ya tabel untuk mengunduh. Nah, itulah cara mengunduh. Berikutnya adalah jadwal pengisian DRHNI P3K BKKBN 2023. Bagi peserta yang dinyatakan lolos P3K Jawa Barat 2023, maka otomatis akan masuk pada tahap pengisian DRHNI P3K pada 16 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024. Setelah itu peserta akan memasuki usul penetapan NI ya nomor induk P3K pada 15 Januari sampai 13 Februari 2024 di mana peserta sah menjadi pegawai pemerintah. Sementara itu, bagi peserta yang belum lulus seleksi kompetensi bisa kembali mengikuti seleksi pada kesempatan berikutnya. Pengisian DRHNI P3K 2023 dilakukan melalui akun masing-masing di laman sscsn.bkn.go.id sesuai jadwal yang telah ditentukan atau apabila tidak ada perubahan jadwal, maka akan dilaksanakan pada 16 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024. Pengisian DRH ini atau daftar riwayat hidup nomor induk P3K 2023 merupakan proses pengisian biodata diri para peserta P3K yang telah dinyatakan lulus. Pengisian ini dilakukan dengan lengkap disertai pelampiran dokumen yang telah ditentukan. Apabila peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K 2023 tidak mengisi DRH atau tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan atau dianggap mengundurkan diri sebagai P3K. Nah, jadwal seleksi P3K 2023 ya, yang sudah lalu itu ini ya dari awal September dulu ya. Nah, sekarang pada memasuki Desember yaitu 6-15 Desember 2023 pengumuman kelulusan, 16 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024 pengisian DRHNI P3K, dan 15 Januari sampai 13 Februari 2024 usul penetapan NI P3K. Demikian penjelasan tentang kriteria kelulusan P3K 2023. Semoga bermanfaat ya. Nah, itulah Bapak Ibu sahabat honorer ya, penjelasan secara lengkap ya dari himbauan BKN ya, telah saya sampaikan, saya bacakan. Semoga ini bermanfaat dan Bapak Ibu ya yang sudah lulus segera persiapkan diri untuk mengisi DRH ya. Dan lengkapi dengan syarat-syarat lainnya agar Bapak Ibu bisa segera resmi ya
lulus dan diangkat secara resmi menjadi P3K ya. Untuk itu jangan tunda-tunda, silakan ikuti ya syarat-syarat yang tadi disampaikan, dan Bapak Ibu segera untuk mendaftarkan ya. Baik Bapak Ibu sahabat honorer yang sudah lulus, saya ucapin selamat, dan yang belum lulus ini sebagai rambu-rambu ya bagi Bapak Ibu sahabat honorer yang nantinya di tahun 2024 ada seleksi kembali, dan Bapak Ibu sudah mengetahui ya. Jadi utamakan yang menduduki ranking ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.